Nyala tuh ada obeng gitu. Terus belum ada yang tahu kan. Masa remajanya sudah lewat. Kalau remaja hamil di luar nikah itu udah lancur. Dia kayak bilang udah nggak ada jalannya lagi. Timer start. Oke. Langsung. Halo. Kalian belum bosan kan ngeliat kita berdua kan? Belum lah. Baru berapa video berapa kan? video ya kan? Iya, jangan bosan lah. Yang penting jangan lupa subscribe dulu. Kalau mau nonton ya ini misalkan masih bingung ini orang siapa sih mau nonton tapi kontennya apa gitu. Ya jangan dulu, yang penting subscribe dulu. Bantulah kita lah, bantulah. Terus kita sekarang di mana nih? Kita sekarang lagi ada di JANNOR. Gila. Gue bingung cara ngomongnya. Janor Coffee. Kita sekarang lagi tag-nya di bukan di studio karena kita tidak punya studio dong. Sungguh perusahaan yang besar. Jadi kita mengakali dengan cari tempat-tempat yang agak estetik seperti ini yang kalian lihat. Ada ada daun putihnya, ya kan? Lumayan lah. Dekorasi di belakangnya ini sungguh berbeda ya. Betul. Apa yang terjadi di rumah? Betul sekali. Dan kalau kalian berharap ini di dekat rumah kalian, kayaknya kemungkinannya kecil. Karena ini di Cilegon. Hari ini tuh kita mau bikin review film Two Blue Stripes. Kalau di Netflix-nya itu Two Blue Stripes. Ntar lo, kalau Two Blue Stripes tuh diartiinnya apa? Dua garis biru, iya benar. Dua garis biru kalau dua strip biru dong harusnya. Netflix tuh coba di Google Translate. Iya. Dua strip biru. Kayak obat. Judulnya tuh kayak obat. Tapi memang dari obat, itu obat nggak sih? Kalau cek kehamilan itu jatuhnya obat nggak sih? Kayaknya mungkin. Masuknya obat lah ya. Belum, ya kan dari kita berdua kan nggak ada yang dokter ya kebetulan ya. Bukan dokter, nggak ngerti film. Kalau kalian masih bingung kalian nonton apa, kita juga sama. Kita bingung kenapa kalian nonton ini sebenarnya. Jadi, oke, balik lagi deh. Dua garis biru. Kenapa dua garis biru ya? Pertamanya karena pernah ada yang rekomendasi kalau Dua Garis Biru itu film yang oke buat nonton. Film lokal yang bagus gitu. Sinopsisnya kalau kita baca, ini bahasa Inggris man. Ya nggak apa dong. Jadi ini tentang dua anak muda remaja gitu ya. Iya, anak SMA lah ya. Dua anak SMA yang patah hati, tapi patah hatinya bukan karena saling menyakiti. Mungkin jatuhnya terkejut karena karena ada kehamilan di luar menikah atau sekaligus juga kehamilan masih muda, sangat muda. Iya. Kehamilan di SMA mungkin. Kalau zaman gua dulu sih sering tuh. Iya. Di gua SMA tuh sering dengar si ini katanya nggak sekolah lagi. Iya. Bla. Banyak lah ya. Ya kalian juga sekolah pasti gitu lah. Nggak tahu kalau yang sekarang nggak tahu. Kita dulu. Saya ambil argumen saya tadi. Saya nggak tahu. Jadi ini gimana sih kalau kita mau ngecek si ininya? Ini dia. Si yang gue bingung, kalau di filmnya namanya Zara 48. Zara JKT48. Nah, 48 aja kalau nggak salah. Ada JKT-nya? Ada. Dia tuh emang Zara JKT48 asli dari yang dance gitu. Heavy gitu ya. Kalau yang satu lagi Angga Yunanda ini kayak kalau di yang si lumba-lumba sih. Bondan Prakoso. Ketahuan kan ya umurnya ya. Iya, yang nonton pun gue agak ragu gitu tahu Bondan Prakoso sekarang. Direkturnya dia Ginatri S. Nur. Ginatri S. Nur. Tapi di sini nggak dikasih lihat. Gue penasaran kenapa ada lagunya Naif di situ. Terus sebelum masuk itu ini sensornya 13 plus ya? Oh iya?
Ini maturity rating itu sensor. Terus genre-nya ini drama ya, drama romance. Itu spesifikasi dari film Dua Garis Biru ini. Balik lagi kalau lo nanya, ini tuh namanya bukan spesifikasi. Kita mah nggak ngerti. Percuma kalian ngomong sama kita tuh. Percuma. Kita nggak akan dengerin juga. Ini mah ya, sekali lagi ya, yang belum nonton video-video sebelumnya, ini adalah ocehan kita aja. Pendapat kita, ini bukan Inbox Awards, saya ingatkan ya. Yang kastanya lebih tinggi dari Oscar, bukan. Bukan itu ya. Jadi buat disclaimer, kita tuh tidak profesional lah ya, bukan yang bikin filmnya gitu, ya, bukan pembuat film. Iya. Tidak ada. Nah, kalau kalian mikir, oh 2 orang ini ngerti film, tidak. Karena kalau kita ngerti film, kita bikin film, nggak bikin YouTube. Percaya deh. Oke. Kalau dari lu deh, lu suka nggak? Gua suka apa enggak? Ternyata gua suka. Ternyata lu suka. Ternyata gua suka. Ternyata lu suka tuh berarti awalnya lu nggak suka nih? Awalnya gua nggak sedikit tidak tertarik karena kok tidak ada pemeran yang saya kenal ya. Pemeran yang dimaksud itu perempuan ya? Pemeran perempuan 48 itu kan lu kan biasa ngikutin yang gitu-gitu gitu. Iya, gua baru tahu aja. Oh, dia cantik gitu. Iya gitu. Tapi dede gitu. Dede. Ya, Dede Zara. Kalau gue sih, mixed feeling lah ya, suka nggak suka. Ya. Tapi ya oke lah, ini film bisa ditonton. Lo mixed feeling tuh dampaknya ke lo apa? Dampaknya ke gue, abis nonton itu tuh gue ngerasa film ini lebih mengajar daripada mengentertain. Menghibur. Ya. Sorry ya, kita kan jaksel banget gitu kan. Dramanya tuh nggak sekeras itu menurut gua. Ditekankan di situ. Kayak gitu sih. Kalau lu gimana? Dampak di gua sekarang jadi mulai mikir ya. Dari dulu sih mulai mikir agar tidak berbuat hal-hal yang dilarang oleh. Tapi sudah dikerjakan semuanya sudah lewat. Belum ada yang tahu kan. Masa remajanya sudah lewat, sudah tidak bisa diulang. Masa remajanya ya itu seru. Ada reinkarnasi. Ya, jadi sebenarnya ini tuh ngasih tahu dampak yang fatal banget sih. Yang gue dapet tuh dari film ini tuh ngasih lihat. Nih lo kalau melakukan ini tuh lo gini loh gitu. Dan kayak gue lagi diomelin sama nyokap gue berasanya. Nah itu tuh benar. Bener serius, dampak yang gue rasain tuh itu gitu. Gue malah real time sih. Jadi setengah gue nonton film ini, gue disuruh diomelin. Kagak, gue sama nyokap nih lagi abis itu nyokap mau beli obat. Oh, iya. Nyokap beli obat, gue bareng kan jalan, gue nyetir terus. Obat apa nih? Obat si Kaspal, adik gue, ponakan gue demam. Oh iya. Jadi bukan obat yang enggak. Agak gue beli itu kagak. Terus gue ceritalah gue lagi nonton ini gitu kan ke nyokap, terus nyokap bilang, kalau remaja hamil di luar nikah itu udah lancur. Dia kayak bilang udah nggak ada jalannya lagi lah. Udah mampus. Oke, kita bahas lah ya. Kita bahas film ini. Kayaknya film ini tuh banyak ada bagian-bagiannya gitu. Nah, yang catchy pertama dia pakai lagu Angsa dan Serigala. Yang bahasa Inggris itu sebenarnya Angsa dan Serigala. Bukan. Ya aku mau memilikimu. Ya. Itu gue lumayan suka sih dulu. Sekarang kalau misalkan masih ada, gue nunggu album baru. Dia hiatus udah lama ya? Gua aja hiatus. Lu yang hiatus dengerin. Baik. Itu pertama sih yang catchy di gua. Oh, dia pakai lagu indie ya. Dari lu scene-nya apa? Ada pas pertama, pas apalah yang nempel di lu? Oke. Jadi gue pas pertama, jadi film ini di start
mulainya tuh di kelas dan langsung gue berpikir kalau sudah lama saya tidak di SMA, tapi pelajaran tetap seperti itu saja. Ya. Iya sih. Yang nilainya 10 berdiri kan, wow ini bagus, 9, 8, makin diejek tuh. 8 kamu bisa ya, sebenarnya masih bisa kembang lagi ya. Kalau 6 harapannya apa sih ini orang? Masih ada judgement kayak gitu di sekolah. Gue baru tahu apakah memang seperti itu, gue nggak tahu. Enggak, tapi menurut gue ya nih, gue potongnya. Menurut gue nilai itu belum menentukan masa depan lo kayak gimana. Betul. Ada faedahnya dong. Terus abis itu kita diperkenalin sama si dua karakter ini. Yang satu yang cewek namanya Dara, yang satu lagi yang cowoknya namanya Bima. Bima. Ya si Bima sama Dara tuh bener-bener kayak gue dulu zaman SMA gitu, pengennya satu meja sama mantan, sama pacar gue. Terus yang satunya pinter, jadi apa di sini scene-nya tuh kita dikenalin sama Dara dan Bima, ini karakter utamanya, dan dikasih tahu mereka tuh keseharian itu dari sekolah terus ke rumahnya si ceweknya, si Dara, terus main di situ. Main apa deh? Biasanya kalau kayak gitu tuh apa iming-imingnya mau belajar bareng. Tapi main apa ya? Kan makanya judulnya 2 garis biru itu karena dia itu. Iya. Dia tuh main tuh pengen bikin Adidas tapi 2 garis gitu kan? Iya. Jadi pas lagi di rumahnya Dara, mereka berbuat belum. Belum. Main sebenarnya masih main. Iya. Jadi pertamanya melenceng dari harusnya belajar bareng jadi main. Dari tapi nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kalau misalkan ada satu pasangan ke rumah yang kosong, ngomongnya mau belajar, tidak mungkin belajar. Memang tidak mungkin belajar, benar. Saya pun demikian dulu. Cuman jadi dulu tuh gimana dulu? Jadi agak penasaran. Siapa tahu ada yang nonton juga penasaran. Misalkan nyokap lo gitu, halo tante. main. Kalau gue mau main beneran. Kalau lo baru. Saya mungkin pinjam pulpen. Pinjam pulpen sampai ke rumah. Iya. Kan? Iya. Soalnya di rumahnya pulpennya boxy. Zaman dulu itu kan mahal ya. Iya. Harta yang paling berharga. Di antara orang-orang pakai pilot, ada yang pakai boxy kan. Wow. Itu canggih banget sih. Scene awal tuh dia nyeritain tentang dari mereka dikasih tahu kalau mereka pacaran, terus habis itu seringnya main di rumahnya Dara, terus main keterusan. Kalau gua sih, menurut gua di awal-awal ini udah keren banget. Maksudnya gua dapet rasanya sekolah zaman dulu. Flashback. Ya. Dapat si rasanya kasmaran zaman dulu lah gitu. Sama gue juga ngerasa ini tuh flashback lah. Meskipun terakhir gue sekolah itu udah lama ya, udah lama sekali ya. Sewindu lah ya. Tapi ternyata sekolah zaman sekarang ini masih mirip ya sama proses sekolah zaman dulu. Mungkin juga karena mereka ngambil sekolah yang gedungnya gedung tua. Terus gue suka mereka tuh detailnya, attention to detailnya tuh bagus banget. Nanti bakal dapet nih kenapa gue bilang attention to detailnya oke. Karena dia ngomongin Dara ini sama Bima ini punya ekonomi yang jauh berbeda gitu ya. Si Dara ini kalau keluarganya kaya raya, bukan kaya raya ya, pekerja yang menengah atas lah gitu. Punya mobil, punya kaya raya yang itu rumahnya ada kolam. Itu terakhir di Jakarta rumahnya punya kolam, berarti kaya raya iya, gitu kan. Terus
ceweknya itu sadarnya itu waktu mereka makan di seafood jalanan gitu ya, seafood pinggir jalan makan kerang. Terus dia notice kalau dia muntah-muntah, terus akhirnya dia mau minta Bima untuk beli test pack. Kalau test pen tuh buat ngetes ada listrik apa enggak, ngomong-ngomong. Yang nyala tuh ada obeng gitu. Terus pas lagi dites, terus ternyata bener dia hamil. Nah, sebelum itu ya, yang lucunya lagi, sesimpel gini sih, lu pernah nggak beli kondom? Nggak, malu kan? Di umur SMA tuh kan pasti lu takut dijudge sama mbak-mbak Indomaret, kayak gitu dong. Kayaknya legalnya juga nggak boleh deh lu beli kondom dengan sama kayak lu beli rokok. Legalnya, nyatanya mah dijual di Indomaret. Sama-sama dibeli, bisa dibeli. Pas yang adegan test pack tuh buat gua sangat bagus sih. Ya, dia tuh sampai panik. Terus akhirnya belinya pakai Gojek aja karena ini zaman Gojek gitu. Tapi sayangnya bukan Gojek ya. Kenapa sih Gojek nggak sponsorin sih? Kayak nanggung gitu, diganti-ganti gitu. Sayang banget tau Gojek. Betul. Gojek kalau mau sponsor kesini nggak apa-apa loh. Kita pakai jaket Gojek nggak apa-apa loh, bener. Helm gitu, syuting pakai helm, oke banget. Terus abis itu tuh dia kencing kan. Respect, terus dikasih lihat, kita nggak tahu tuh, kita nggak dikasih tahu. Iya, kita nggak dikasih tahu. Ya tapi kan udah jelas ya dari judulnya. Iya. Ya hasilnya udah pasti itu ya. Udah pasti itu. Jangan bodoh makanya. Coba kuliah ya. Terus abis Bima ngeliat test pack. Dia lihat test pack, terus dia kita nggak dikasih lihat, pokoknya udah di sekolah, terus habis itu Bima nih refleksnya mau kabur. Ini refleks pria sejati deh kalau kata gue. Kayak gitu. Kau yang sejati gitu ya. Mau lu denger lagu metal ketika lu SMA ya. Ketika lu tahu pacar lu positif, lari. Lari nak, sejauh-jauhnya lari. Baik, pesan dari video ini Dede, janganlah kayak gitu, tanggung jawab lah, hadapilah masalahmu. Sebenarnya mah jangan dilakukan saja sih. Bodoh kalian tuh kalau kabur. Tapi dia kabur, si Daranya tuh ngejar ya. Terus mereka akhirnya merencanakan untuk menggugurkan bayi ini. Baru di situ strategi normal untuk anak SMA ya, strategi yang sangat normal. Yang gue bingung tuh sebenarnya di situ mereka, sebelum itu kita dikasih lihat nih, sebelumnya kan Dara itu orang kaya gitu kan. Kita dikasih lihat kehidupannya Bima, yang hidupnya tuh kalau di gang-gang, terus rumahnya tuh kalau ada buka pintu depan rumah kita nggak bisa lewat gitu di gang itu, saking sempitnya gitu. Terus ada temennya juga yang jadi boneka yang minta sumbangan itu si misteri itu kalau kata gue, yang dipanggil Pong. Iya. Nggak ngomong nggak apa. Nah itu gue nggak suka tuh karakter itu. Terus mereka itu gue bingung deh, mereka tuh mau menggugurkan dengan jus strawberry atau apa sih? Bukan, tapi di antara semua scene yang paling menarik itu adalah strawberry yang waktu diambil dari atas, yang pas mau di jus, itu keren banget sih. masih gitu. Kalau visual pleasing. Pikiran gua harusnya ada logo Just Juice gitu. Sayangnya Just Juice nggak sponsorin. Just Juice tuh kenapa? Orang tuh sampai rela loh beli jus strawberry di situ. Harusnya kan tinggal Just Juice kocok minum. Itu namanya simple tuh. Miss opportunity ya. Just Juice yuk, kalau mau yuk. Jadi dikasih lihat Bima sama si Dara itu mereka attempt mencoba untuk menggugurkan bayinya. Mungkin di situ kalau di pikiran gue ya, Dara itu pikirannya nggak enak sama Bima gitu. Gimana caranya ini bisa digugurkan. Ternyata pas lagi mereka mau coba, Dara tuh nggak bisa gitu, ngerasa kalau gue nggak bisa gugurin bayi ini, nggak bisa bunuh bayi ini gitu. Masih ada naluri keibuannya gitu keluar gitu. Yang gue nggak ngerti. Itu bukan keibuan, itu humanis, itu manusia. Semua manusia kan kayak gitu sih.
normalnya ya menurut gua, bukan cuma ibu. Terus akhirnya mereka nggak jadi kan? Nggak jadi, akhirnya mereka nggak jadi nih. Dan itu mungkin yang bikin Bima tuh, gue mau serius gitu. Iya. Dia nggak balik nih, dia nggak mau ciut lagi gitu di situ. Terus ketahuan karena salah ngomong sebenarnya. keceplosan. Iya. Akhirnya Dipanggil orang tuanya, datang semua kan. ya. Ini tuh scene-nya mirip kayak yang di Ngeri-Ngeri Sedap. One take, terus yang Panjang sini, ya panjang. Yang di sini kubu Enggak, itu keluarga. dua take itu. Dua take ya? Pas yang dipanggil kan masih di ruang guru, terus pindah ke UKS. Nah, tapi di UKS itu one take dia. Dari keluarga Bima marah-marah, terus keluarga Dara marah-marah, terus habis itu si Bimanya dipegang gitu kan, sama diraup gitu kan, mau dipukul sama bapaknya si Dara gitu kan. Chaos banget gitu. Nah, Tapi di situ pertanyaan gua, di otak gua tuh kalau misalkan gua ngehamilin anak orang ya, yang pertama kali menampar itu adalah bapaknya sih, bapak si ceweknya sih harusnya. Tapi di situ ekspektasi gua dipatahin, jadi tidak jadi dipukul si Bimanya, terus jadi gua tuh sempat mikir, anjir ini lo ketahuan anak lo ngambilin anak orang, nggak diapa-apain banget gitu. ya. Terus digaplok sama Cut Mini. Cut Mini siapa tuh? Cut Mini itu pemeran ibunya Bima. Oh, oke. Itu Cut Mini di situ keren banget sih. Keren. Saya shout out ke kakak Cut Mini. Dia kelihatan ibu-ibu yang kerja gitu, working wives. Nah, masalahnya yang ngebekas sama gua tuh sampai situ doang di film ini. Oke. Jadi dari gua tuh setelah scene itu jumpingnya jauh-jauh banget gitu. Jadi gua catching up, gua bener-bener catching up. Ini dia kenapa kok dia tiba-tiba kerja segala macam, kok tiba-tiba perutnya besar. Oke. Kok jadi gitu kayak mungkin gitu. karena setelah itu kita nggak banyak dimention lagi sekolah. Betul. Jadi film itu setelah ketahuan, dan si Dara itu lucu sih ini. Dara itu dikeluarin dari sekolah. Oh iya. Tapi Bimanya enggak. Jadi mungkin karena kalau cewek itu kan kalau hamil tuh kan kelihatan gitu. Kalau yang cowoknya ya udah gitu, paling malu doang. Tapi jadi dikeluarinnya yang cewek gitu. Itu lumayan oke sih si treatmentnya. Dan gue juga ya bener mungkin kayak gitu sih kalau di dunia nyata. Tapi ada nih, gue dulu sempat dengar, jadi ada temen gue punya temen kalau nggak salah, ceweknya hamil kayaknya pas kelas 3 juga deh kalau nggak salah. Jadi si hamilnya itu tapi bener-bener nggak kelihatan. Pas liburan sekolah baru gede perutnya. Itu lucky banget. Berarti dia tapi nggak ketahuan berarti sampai akhir. Nggak ketahuan jadi tetap sekolah. Tapi orang tua kedua pihak udah tahu ya. Udah tahu. Kalau ini jadi dari hasil dari berantem itu, mamahnya Dara itu meninggalkan Dara. Nggak mau lagi lihat Dara, ya bingung. Ya udah, urus saya sendiri Bima gitu. Ini Dara gimana? Karena Bimanya ini bilang kayak mau tanggung jawab gitu kan. Jawab gitu. Ternyata ya udah makan tuh tanggung jawab. Dibawalah ke rumahnya Bima. Yang mana kaget ya? Kaget dia. Dara kaget. Oh ternyata tuh ada rumah kayak gini. Iya. Itu nggak ada di dialog ya, itu pikiran kita doang. Cuman kelihatan, gue bingungnya gini, di scene masuk ke gang-gang itu kayak semuanya harus ada kejadian gitu loh. Ada orang lewat ngomongin ngegosip gitu kan. Terus habis itu ada orang dimarahin, bapak dimarahin gitu. Tapi emang gitu ya? Emang gitu kalau kayak gitu, cuman harusnya nggak terlalu semeri itu gitu menurut mas gue. Karena gue lihat gitu, film kehidupan kan gitu, realistis gitu filmnya. Iya, gitu kok. Gue sering cuy, soalnya temen gue kan cek lewat tuh.
Sekeloa tuh itu kan bukan gang. Gangnya udah gini. Isinya pendatang semua. Itu kan yang di gang itu kan isinya kan bener-bener penduduk semua tuh. Beda hitungannya. Makanya nggak ada kejadian-kejadian gitu di sekolah. Yang tanya sekeloa itu apa? Google. Susah banget. Google. Di Bandung gitulah. Dia daerahnya slump ya mungkin jatuhnya. Terus di situ ada mereka tuh kayak mau bikin jembatan. Memang bener bikin jembatan, ada jembatan. Jadi ini tuh jembatan yang ngehubungin kayak memisahkan kehidupan Dara yang lama sama inilah Dara yang di depan gitu. Yang akan dia hadapin si jembatan itu. Gue ngerasanya kayak gitu sih karena dia mungkin jauh gitu terus habis itu dikasih lihat gitu rumahnya. Iya, tapi dari yang scene Bimanya ditampar sih gue udah benar-benar trying to catching up movie ini tuh kenapa gitu, film ini tuh kenapa. Itu agak terlalu cepat aja buat gue, mungkin ya balik lagi karena durasi kali ya. Tapi ya mungkin saran gue untuk direkturnya mungkin nggak harus sampai ini kok, nggak harus sampai dia kelahiran juga. Saran gue ya, soalnya kayak lo ngerangkum 9 bulan dengan fase 1 yang gue bilang fase 1 tuh di menit-menit pertama padat banget, day to day, tiba-tiba week, month, kayak kaget aja. Di gue kaget aja sih. Gue sih ngerasanya setelah itu gue baru kayak lu, gue nggak ini lagi nggak terlalu. Lo ngerasanya di mana? Gue ngerasanya setelah, jadi film itu kan kayak fase kehamilan gitu kan sebenarnya. Akhirnya gue baru ngerasa itu nggak menarik lagi ketika di dokter. Yang pas. Jadi habis cerita itu Dara kan dirawat lah ya, yang ke dokter awal ya? Ke dokter awal. Habis itu akhirnya keluarganya Bima ini mungkin ibunya akhirnya merasa pengen ketemu gitu kan. Habis itu mereka catch up, terus habis itu sekalian di dokter. Nah, dokter yang pertama itu, karena di dokter yang pertama itu kayak edukasi nggak sih? Ya. Rasanya. Jadi si dokternya ini dia bener-bener ngasih lihat, kayak bacain di buku kedokteran gitu, kayak gitu. Kayak filmnya tuh lebih penjelasan kalau lu hamil di luar nikah dan lu tuh masih muda banget gitu. Dan ya balik lagi mungkin ya gue nggak tahu tujuan film ini dibikin apakah emang untuk edukasi apa bukan, ya gue nggak tahu. Tapi yang jelas kalau buat gue film itu nggak harus ada pesannya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Yang penting entertaining sih. Betul. Nomor satunya sih entertaining sebenarnya. Kalau buat gue. Kalau buat lo entertaining juga ya syukur, kalau nggak ya udah. Setelah itu gue juga blur apa yang terjadi dengan Dara dan Bima karena banyak. Tapi di jalan itu kayak si Bima itu serius akhirnya berantem gitu kan, mereka kan berantem. Terus nah ini lucu sih, ini juga menarik. Mereka tuh berantem di pertengahan itu karena yang satu merasa kamu enak hamil jadi bisa tiduran. Kalau saya yang menanggung, yang si Bimanya nanggung harus kerja gitu. Ya. Tapi gue pikir itu emang hormon ABG aja kali ya, hormon ABG aja sih. Masih yang benar-benar nggak tahu roles-nya tuh di mana gitu, sampai mana, nggak ada pengertian satu sama lain. Itu mah normal sih. Tapi yang ini nih yang agak ganjel buat gue tuh yang ada scene-nya Asri Welas sih. Soalnya dari awal tuh komedinya kan sebenarnya disisipin tapi nggak kayak gitu kan. Tiba-tiba ada Asri Welas, nih ada kayak modul baru nih komedi, terus udah habis itu nggak ada lagi gitu, kayak nggak tahu linknya kemana gitu ya. Misalkan pun mau gitu, ya menurut gua ya janganlah bikin kaget kita gitu maksudnya. Soalnya aneh juga si ondel-ondel itu yang tadinya gua mau kritik tuh ya, apa sih itu? Gitu aja sih. Iya. Jadi ada ondel-ondel yang nggak bisa ngomong. Biarin lah mereka nonton sendiri ya. Sumber uang juga gitu di situ. Biarin lah mereka nonton sendiri. Udah abis itu sih gue bener-bener mencoba mengerti ini film kenapa ya.
kenapa si cowoknya tiba-tiba keluar dari rumahnya Dara, tiba-tiba dia balik ke rumahnya sendiri, terus tiba-tiba abis itu Daranya minta cerai. Kayak gua ya terlalu cepet aja buat gua sih. Oh, sama satu sih yang penting tuh agak nggak masuk akal kalau di gua, kalau misalkan nih gua cewek, gua hamil nih misalkan, terus nyokap gua bilang anaknya kasihin om aja, itu tuh agak aneh sih premis itu. Kalau gue dapat karena ada teman gue yang kayak gitu. Ada temen lo yang kayak gitu? Ada. Ya tapi kenapa gitu maksud lo? Dah, ending gimana kata lo? Endingnya menurut gue kurang satisfying gitu sih. Oke. Kenapa? Karena ini ceritanya benar-benar tentang dari masa kehamilan terus lahir selesai gitu. Udah aja. Jadi nggak ada sesuatu yang mau dia omongin di akhirnya. Semuanya adalah pelajaran gitu. Oke. Nggak ada statementnya sih. Nah, iya gue setuju. Gua tapi endingnya bingung. Kenapa bayinya dibawa sama bapaknya sekarang, sama si Bimanya? Itu kayak masih jadi pertanyaan tanpa sebuah jawaban. Dan ya menurut gua, mungkin gua nggak relate aja kali ya. Menurut gua aneh aja, semuanya itu aneh gitu. Tapi yang gue dapat selama film ini berjalan tuh ya ini tuh proses kehamilannya Dara. Dah. Sama gitu. Gue juga dapetnya kayak gitu sih. Ya nggak tahu yang dimaksud itu apa bukan, nggak tahu. Secara keseluruhan sih startnya oke, terus gitu. Iya. Menurut gua makin jelek. Tapi overall gue suka. Lo apa mixed feeling tadi? Mixed feeling sih. Antara suka apa enggak. Tapi balik lagi, ini kan film Indonesia nih. Ya. Ukuran film Indonesia. Kalau ukuran film Indonesia ini dari semua yang gue tonton, gue ngerti ceritanya apa. Oke. Gitu sih. Gue bisa tangkep ceritanya. Rating deh. Ini kita rating lah Kita ya. rating. Lo. Mungkin kalau gue harus rating. Ini tuh gue mau start dari 1 sampai 10 deh. Iya, 1 sampai 10 ya. berapa? Gue startnya di 6. Oke. Ini tuh 6,2. Untuk film Indonesia. Kan gue pengen film Indonesia itu nonton film Baik. live gitu. Baik. 6,2 ya. Gua pertimbangan gua karena mungkin gua ada yang hancur banget. Yang itu mah nggak usah kita tonton nanti. Jadi nggak akan ada di YouTube. Tapi yang ini 2 garis biru ini dibuat gua di 7,5 lah. 7,5. Nah, 7,59. 7,5 mendekati 2 desimal ya. Kalau buat yang mau nonton Blue Stripes. Blue Stripes. 2 garis biru. Ya. Menurut gue sih recommended kalau lu mau start nonton drama Indonesia gitu ya. Start nonton drama, bagus, lumayan. Oke. Ya. Untuk pemula-pemula, rookie-rookie yang baru nonton Upin Ipin, Boboiboy, ini bagus. Oke. Bagus banget, ya. Jatuhnya jauh lah ya. Jauh sekali. Terus, yang penting subscribe, ya, sama like, gitu. udah itu aja ya. Subscribe, like. Sampai kalian klik video kita yang lain ya. Yeah.